Ketemu lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini kedatangan anak TikTok yang kemarin sempat viral mengenai sunatku. Disunat aja kok bisa viral. Gimana ceritanya? Langsung aja yuk. Halo kakak. Halo. Apa kabar? Baik. Namanya siapa? Evan. Namanya Evan. Oke. Tinggal di mana? Tinggal di Pesing, Jakarta Barat. Pesing, Jakarta Iya. Barat. Kegiatannya apa nih? Saya mahasiswa, masih kuliah. Salah satu kampus di Jakarta. Usia berapa? 24. 24. Semester akhir berarti ya? Iya betul. Semester akhir. Udah mau skripsi atau belum? Aduh, masih banyak mata kuliah yang mesti ngulang. Masih banyak mata Iya, kuliah. jadi belum dapat skripsinya, belum. Iyalah, gak apa-apa lah, cowok juga lah Gak ya. apa-apa. Kalau dari logat nih bukan orang Jawa nih. Bukan dong. Orang mana? Saya dari Papua. Dari Papua. Iya. Waduh. Papua. Papua. Hidup Papua. Hidup Papua. Di sini merantau? Merantau dong. Sendirian? Iya, merantau sendirian. Benar-benar sendirian? Iya betul. Tidak ada keluarga sama sekali di Jakarta. Tidak ada sana keluarga? Iya. Ke Jakarta sendirian gimana ceritanya? Aduh, panjang sih ceritanya. Sebelum di Jakarta saya di Surabaya dulu. Sebelum di Jakarta ke Surabaya. Iya. Berarti dari Papua langsung ke Surabaya. Surabaya. Oke. Iya. Berarti pas masa kecilnya itu Mm-mm. full di Papua. Iya, besarnya di Papua. Hmm. Pas lulus sekolah, Mm-mm. lalu langsung merantau ke Surabaya. Tapi sekolah di Papua tuh sampai SMK, iya. Oh, SMK. Iya. Iya. Selama di sekolah itu ada cerita atau pengalaman gitu? Kalau dibilang ada sih Apa pengalaman. tuh? Gimana tuh pengalaman-pengalaman kalau di Papua tuh apa? Di cerita di mana nih, di SMK-nya? Pas di sekolah. Ya gini, apa ya? Saya saya merasa dulu di SMP itu saya anaknya apa sih kalau dibilang ekstrovert banget. Tahu kan ekstrovert? Iya. Terbuka banget apa. Pas mulai masuk SMK, saya mulai ketemu teman-teman yang saya mulai merasa dibully gitu loh. Nggak tahu, dari ekstrovert saya jadi tiba-tiba SMK saya jadi malah jadi cowok yang lemah, yang nggak saya ini, dan memang saya dibully, sempat diomongin, digosipin lah apalah dari teman-teman, bahkan saya dijauhin sih selama 3 tahun sekolah di SMK gitu. Jadi saya punya kepahitan sih sebenarnya sama teman-teman SMK. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, lu lebih senang mana, SD, SMP, SMK? Gue bilang SMP kali ya, karena gue lebih hidup di SMP gitu. Pas di SMK kehidupan gue berubah. Apa mungkin punya traumatik di masa kecil? Atau ada pengalaman yang gak ngenakin? Traumatik sih ada sih. Ada Apa juga. tuh? Mau cerita nih. Iya, apa? Tapi sebenarnya menurut saya nggak ada hubungannya sih sama di SMK sih. Cuman saya kalau dibilang di masa kecil ada apa namanya, ada cerita, saya juga ada cerita sih di masa Apa kecil. tuh ceritanya? Saya pernah dilecehkan. Dilecehkan dalam hal? Sama om-om gitu. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual, iya. Pelecehan seksualnya secara apa aja yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu, jadi kejadiannya itu saya lagi main. Terus om itu dia kayak perhatiin saya banget kan. Main di mana? Main di depan rumah loh sebenarnya. Rumah kamu? Iya, di depan rumah saya sama teman-teman. Terus habis itu selesai main, saya juga masih di depan aja main-main di situ sendiri. Pas teman-teman udah pulang, terus om itu dia ngajak saya gitu. Dia panggil, terus dia pertama hanya ngajak-ngajak cerita apa, lalu dia udah mulai rangkul saya gitu, pegang saya, terus dibisikin. Bisikin apa? Jadi dia gini, apa ya kalau bahasa di sini, kamu mau nggak ngisepin punya om gitu. Dan pada saat itu saya masih kecil kan, jadi saya kayak takut. Kelas berapa itu?
sekitaran kelas 4 SD, 5 SD-an gitu. Ya gitu. Saya takut. Nah, pada saat zamannya itu uang 10.000 udah gede dong. Iya. Jajan itu udah enak banget ya kan. Jadi saya ditipu sama om itu, tetangga saya itu dengan uang 10.000. Nanti om kasih 10.000. Jadi yang tadi awalnya saya tolak, saya takut pengen pulang karena Tapi tergiur sama uang 10.000 itu. Jadilah saya mau aja disuruh isepin punya dia gitu. di dalam rumah si om itu ya. Di dalam rumahnya om itu. Dan besoknya dia ngajak saya kembali gitu dengan ini. Dan saya takut untuk memberitahukan sama orang tua saya, karena di saat itu pikiran saya, aduh nanti takut dipukul, takut dihajar gitu Tapi sama itu orang tua. sampai melakukan hubungan seksual nggak? Tidak sih, hanya foreplay doang. Kayak gitu. Sampai si om itu, sampai dia keluar spermanya gitu? Saat itu sih saya nggak tahu ya. Belum ngerti ya. Belum ngerti. Dan memang ingatan saya nggak lihat sih ada yang sperma gitu. Karena kadang saya disuruh isepin, kadang saya disuruh ciuman sama dia. Yang awalnya saya muntah-muntah sih, tapi karena dibiasain sama dia saya jadi terbiasa. Kayak gitu. Itu nggak lu ceritakan sama orang tua? Tidak. Sampai saya sebelum merantau ke sini, ke Surabaya, lalu saya coba jujur sama orang tua biar ikhlas gitu jalannya. reaksinya gimana tuh? Saya jujurnya sih sama nyokap, dan nyokap responnya hanya nangis doang. Nangis, lalu sempat kesel, maksudnya kenapa itu udah cukup lama gitu loh, terus kenapa kamu baru kasih tahu sekarang gitu. Cuman tidak dihajar lah, tidak sesuai apa ekspektasi saya, bayangan saya gitu. Dan kita sama-sama nangis di situ. Tapi berarti ayah nggak tahu? Ayah tahu tahun lalu. Ceritanya, jadi tahun lalu saya sempat pulang kampung dan sempat ada problem sih sama abang. Tapi entah kenapa problemnya sama abang, jadi abang juga sempat, pokoknya ada ngomong-ngomong sama mama, sampai jadilah mama jadi cerita hal kayak gitu. Padahal problemnya tidak menyangkut ke situ-situ. Jadi ngebahas ini sampai mama mulai jujur. Mama juga minta maaf sama bapak kalau ternyata saya dulu dilecehkan gini, dan mama juga baru memberanikan ini. Dan bapak saat itu juga kesel pas dengar itu, bokap kesel banget. Tapi berarti om itu udah nggak ada lagi? Nggak tahu, dan saya mungkin saya nganggap dia udah mati. Agak sedikit kepahitan sih. Setelah kejadian itu orientasi seksual lu tuh apakah berubah? Iya, berubah sih. Cuman saya masih suka perempuan sih. Cuman kalau dibanding presentasinya kayak antara 70-30. Jadi kayak 70% saya lebih ke cowok, 30 lebih ke cewek, kayak gitu. Pertama kali melakukan hubungan seksual lu cewek atau cowok? Hubungan seksual nih ya. Jadi bukan, kalau gesek-gesekan itu melakukan juga nggak sih? Udah melakukan juga nggak sih? Belum lah ya. Belum ya? Iya. Pegang-pegang gitu ya? Pegang-pegang, iya pernah saya pas masa kecil sebelum sama om-om itu. Saya pernah sama teman sebaya saya, cewek. Kami iseng-iseng kayak gitu, gesek-gesekan di balik pintu. Kayak gitu. Tapi tidak melakukan hubungan. Pas mulai melakukan hubungan seks itu sama cowok. Sama cowok. Pada itu saat pun usia? Pada saat sekolah, SMK. SMK. Iya. Kenapa milihnya sama cowok untuk pertama kalinya? Karena memang saya jujur aja yang gesek-gesekan itu atau yang hanya foreplay itu dari om itu. Jadi saya kayak termodalkan seksualnya dari situ. Itu basicnya ya. Basicnya, dasarnya, iya.
gitu. Saya bilangnya termodalkan di situ, dapat modal seksual di situ, dan udah saya tertariknya di situ. Tapi sama lawan jenis pun tertarik juga. Tertarik juga, cuman ya gitu sedikit aja. Karena saya juga pernah melakukan hubungan seks sama cewek, itu pun sama mantan saya dulu jadi pacar saya kan. Enak mana cowok sama cewek? Pertanyaan menjebak. Enakan cowok. Enakan Iya, cowok. seperti tadi yang saya bilang kan, 70 saya lebih ke cowok. 70 lebih cowok. Cuman kalau ada cewek yang ngajakin, boleh juga lah ya. Gitu. Boleh juga. Boleh juga lah ya. Tapi berarti orang tua tahu kalau Iya. orientasi seksualnya memang biseksual gitu. Untuk saya pernah melakukan hubungan seks sama cewek, belum pernah saya ngaku sama orang tua sampai saat ini. Cuman untuk sama cowok, ya orang tua udah tahu dan terima itu, dan udah mengingatkan saya sih untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ya orang tua mana sih yang masa oh ya udah mendukung iya kayak gitu, enggak kan, pasti harus gitulah. Dari Papua ke Surabaya niatnya untuk kuliah. Betul sekali. Kuliah apa tuh yang nggak ada di Papua sampai mau ke Surabaya? Sebenarnya ada sih di Papua ya, cuman karena saya ada dapat informasi dari kakek saya. Sebenarnya jadi ini kakek dari mama punya adik. Jadi bilangnya apa ya? Kakek Nenek punya adiknya perempuan. Jadi saya bilangnya nenek tante, nenek, bukan? iya. Kayak gitulah. Jadi dia yang kasih informasi kalau ada buka, dan saya itu kuliahnya bukan, saya kuliah khusus sekolah pendeta. Kayak gitu. Sekolah pendeta di Surabaya. Iya betul. Kayak gitu. Memang dari awal pengen jadi pendeta. Aduh, kalau mau jujur sih sebenarnya saya pengen bebas. Karena yang ada informasinya sekolah pendeta, saya mau aja. Tapi dari hati itu sebenarnya bukan jadi pendeta sih, sebenarnya pengen bebas aja dari orang tua gitu. Oh, maksudnya mau merantau aja gitu ya. Merantau aja, iya. Terserah aja mau fakultas saya bisa apapun bebas, gitu. Iya. Soalnya saya di kampung di Papua sana ya, maksudnya saya kayak dipantau terbatas banget, bahkan pulang mesti jam segini kayak gitu. Jadi saya juga pengen bebas gitu, pengen ini, dan pengen lihat kota besar itu kayak apa sih gitu, pengen ngerasain. Sudah jadi pendeta berarti ini semester terakhir? Belum, dan saya di Surabaya itu gagal di sekolah pendeta, makanya saya pindah ke Jakarta. Gagal mengundurkan diri? Iya sih, bisa dibilang kayak gitu. Sudah berapa lama di sekolah pendeta itu? Saya di sekolah pendeta 2 sekolah pun. 2 sekolah. 2 kali, iya 2 kali gonta-ganti iya kampus. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa digonta-ganti? Jadi gini, di kampus yang pertama itu nenek saya itu nggak menginformasikan lebih jelas gitu kan, hanya dibilang mau nggak sekolah Alkitab gitu kan. Jadi bokap taunya itu S1 gitu. Saya pun juga kan masih baru banget lulus sekolah, jadi kayak belum mengerti banget soal kuliah gitu kan. Saya mau aja gitu kan, dan memang juga niat terbesarnya pengen bebas. Jadi pengen banget kayak iya mah pengen di Surabaya kuliah gitu. Dan pas saya memang merantau ke Surabaya, bapak kan pelaut. Jadi pada saat merantau ke sini bapak lagi lagi kerja, iya. Jadi belum sempat izin. Baru ketemu pertama kali lagi tahun 2020 kemarin sama bokap pas aku pulang kampung. Dan itu sudah sudah kuliah ya jatuhnya. Sudah kuliah gitu. Jadi akhirnya karena bukan S1, saya 1 semester di situ, saya pindah ke kampus kedua. Gitu. Nah, di kampus kedua kenapa memutuskan untuk berhenti lagi gitu atau pindah lagi tuh? Alasannya apa? Saya sempat dibully sih di kampus itu yang kedua ini. Dibully? Iya. Sama senior? Sama senior, teman-teman. Pokoknya mereka kayak ada buat geng-gengan gitu. Saya pokoknya aduh,
jauh banget dari ekspektasi saya. Saya pikir kalau masuk sekolah pendeta semuanya malaikat gitu ya, namanya kan mau pada sekolah pendeta. Ternyata semua tidak hanya tidak hanya saya doang yang punya niat yang berbeda, ternyata yang lain juga punya niat yang lain-lain juga kan. Tidak semuanya mau jadi pendeta gitu. Dibulinya tuh apa contohnya? Jadi pada saat itu saya lagi tidur gitu. Oh oke, sorry. Ini kan kalau sekolah pendeta berarti asrama ya? Iya, kami tinggal di asrama. Di asrama bareng-bareng, cowok semua ya berarti. Cowok ya? semua, ada Oke. sama laki-laki, ada sama perempuan kayak gitu. Kalau asrama berarti jadi biarawati gitu ya? Atau Oh pendeta enggak, itu perempuan? Katolik. Soalnya saya agamanya Protestan. Oh ini berarti pendeta perempuan gitu? Kalau perempuan? Pendeta, Oh iya, pendeta, oke. pendeta, tetap pendeta. Iya. Terus? Jadi pas kejadian saya dibully, sebelum-sebelumnya memang saya juga dianggap cowok yang lemah di kampus itu. Jadi Kenapa bisa dianggap itu? Apa karena mungkin kamu pembawaan diri saya iya, gitu. image kamu ya? Image saya, jadi dilihat ini nih orang gampang nih gitu dibully gitu. Mungkin itu pikiran saya ya. Iya, karena memang secara kenyataan mereka membuli saya gitu, sampai yang saya mau cerita ini, yang saya tidur ini, itu saya tidurnya nggak sadar gitu. Saya anaknya memang tidurnya suka, kalau bahasa saya itu tidur mati gitu. Kebo ya kalau di sini tuh. Iya, Iya. tidur kebo. Ah. Nah, jadi saya bangun-bangun udah telanjang aja gitu. Oh ya? Iya, gitu. Tapi sebelumnya Tanpa selai apapun gitu? tanpa selai apapun, tanpa Celana dalam pun celana enggak? dalam pun, setega itu mereka membuli saya gitu. Tapi berarti lu sekebo itu ya Iya. tidurnya? Heeh. Sebelum saya tidur saya udah tahu mereka pada nongkrong di depan kamar gitu. Jadi saya Satu memang- kamar berapa orang tuh lo? kami cuma berdua satu kamar. Yang Cuman- sebelah nggak diapa-apain? Yang satu kamar sama kamu nggak diapa-apain? Nah itu dia sekongkol tuh ikut gitu. Karena memang kamar saya itu ada bangkunya gitu dari kamar-kamar yang lain. Jadi pada nongkrong memang di situ. Lalu view-nya, pemandangan kota Enak, Surabaya ya. itu enak di depan kamar saya. Jadi pada nongkrong situ. Mungkin saya tahu mereka nggak merencana itu sih, cuman karena mau iseng-iseng doang gitu. Oh coba bully telanjangin si Evan gitu kan. Tapi menjadi mental buat saya jadi Trauma saya ya? trauma, ngambek, dan saya memilih untuk Keluar? keluar dari kampus itu. Iya pasti dong. Iya. Itu sih bukan bully ya, lebih ke Iya. pelecehan seksual ya. Iya, Karena saya kan bilangnya sudah bully sih. buka baju gitu. Iya betul sih, pelecehan Apa seksual. jangan-jangan sebelum lu tidur kan nongkrong tuh ya di Iya, luar? Sempat minum-minum atau apa gitu? enggak sih, enggak. Berarti memang kamu tuh tipe tidur kebo banget ya? Iya, Yang dan memang benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. kami dipantau banget sama bapak asrama, tidak boleh sampai bawa minuman, aku bahkan sampai ngerokok nggak boleh. Oh itu diskot nanti dari kampus kayak gitu. Berarti sekarang akhirnya kuliah di jurusan umum aja ya, tadi komunikasi ya. Iya. Sudah mengurungkan niat untuk menjadi pendeta Iya betul. karena ada rasa traumatik ya. Iya, dari awalnya juga memang udah salah niat sih saya. Karena mau bebas sebenarnya ya. Tapi pas di sekolah pendeta sebenarnya langsung ada sedikit ubah pikiran. Saya udah ubah niat. Aduh, mau pengen sungguh-sungguh nih, pengen ya udah kalau memang ini jalanku aku jadi pendeta. Ya ternyata enggak juga. Orang tua tahu Tahu apa? tentang pelecehan seksual yang pada saat tidur Di itu? kampus pasti tahu dong, karena kan saya kan kuliah dibiayain orang tua, jadi saya kasih tahu alasannya. Kenapa harus mau keluar pindah Iya, lagi ya? bahkan mama rela datang ke Surabaya untuk ngurus pindahan saya apa. Sebenarnya saya masih dibujuk sih, masih dibilang udah nggak usah ini. Tapi teman-teman yang ngebully saya itu atau yang melecehkan saya itu, mereka diskor selama 3 bulan, tidak boleh keluar asrama. Karena kan kita Sabtu Minggu ada waktu ini kan, keluar asrama boleh mau jalan-jalan ke mall atau kemana. Tapi mereka diskor selama 3 bulan. Walaupun diskor gitu, saya tetap ngambek gitu, tetap mau pilih keluar. Nggak mau nih dapat Takut teman-teman ya. kayak gini, Iya. toksik. Khawatir Iya. kan pada saat nanti tidur lagi terjadi sesuatu yang lebih parah lagi Iya. ya.
Aduh, kayak ternyata gitu. seserem itu ya. Serem banget, lebih dari hantu. Iya benar, lebih dari hantu ya. Iya, sekolah pendeta dong. Iya. Ya ampun, orang pikir semua bercahaya, ternyata kayak gitulah. Ternyata ya begitulah ya. Tapi nggak semua sekolah pendeta Iya ya. betul, Nggak itu semua sekolah pendeta di tergantung situ. dari niatnya ya, Heeh. individual masing-masing. Jadi bukan sekolahnya, tapi ke personality masing-masing. Iya. Kalau di sekarang ini masih dibully. Saat ini sih enggak sih, karena saya udah mulai kenal media sosial gitu, udah mulai kenal pas nonton media sosial, oh ini teman yang fake, ini seperti ini, saya dapat info dari media sosial kayak gitu. Dan saya mulai mengupdate teman gitu, maksudnya saya mulai yang tidak baik saya tinggalkan, yang toksik saya tinggalkan gitu. Jadi lingkungan pertemanan saya sekarang sedikit sih, jadi untuk ngerasa ngebully itu udah enggak sih gitu, karena saya udah memilih teman-teman yang pantas ini saya bisa berteman gitu, yang tidak suka ngebully, tidak suka ini, yang sefrekuensi sama saya. Kayak Tadi gitu dari lah. media sosial, kamu kan sempat viral tuh ya, beberapa waktu lalu ya, karena disunat. Sorry, baru disunat. Iya, baru disunat bulan September. Berarti kemarin. usia 23 tahun. Iya. Apa alasannya disunat? Memang dari dulu sih pengen sunat, bahkan dari masih saya di kampung itu pengen sunat. Terus saya pernah sempat bilang, "Ma, saya pengen sunat nih," gitu. Dan mama bilangnya gini, "Ah, lu ngapain sih? Bapak aja nggak sunat gitu, fine aja gitu." Ya udah, saya juga pun masih kecil waktu itu, ya udah iya. Pas mulai merantau ke sini juga ada pengen niat sunat. Nah, saya kan apa-apa sedikit-dikit ngelapor ke orang tua. Jadi sebelum Melakukan mau sesuatu. untuk mau sunat itu, saya telepon orang tua, masih bilang, ngapain sih gitu, kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin saya dapat informasi untuk sunat, dan itu pun sunatnya sunat gratis. Saya bilang, oh ini kesempatan nih, dan saya sengaja nih nggak kasih tahu mama, nggak kasih tahu orang tua. Pas setelah sunat dulu baru saya kasih tahu. Tapi alasan utama tuh apa? Yang ya udahlah pengen sunat gitu di usia segini. Oh ya, biar pengen bersih sih, bukan berarti sebelum sunat juga nggak bersih sih, maksudnya biar apa sih alasan utama, biar enak dipandang. Ya enak dipandang. Dan enak dipakai juga gitu ya. Iya bisa. Oh iya. Jadi itu alasan utama ya, biar enak dipandang ya. Iya. Biar sedap ya dipandangnya ya. Malas lihat itu mulu uncut gitu, nggak ada topinya. Sekarang kan enak gitu. Enak ya ada topinya. Topi. Iya. Lucu. Bener-bener ya. Tapi itu jadi apa tuh namanya tuh? Kebanggaan sih sebenarnya. Jadi kebanggaan sendiri sendiri. Karena di jadi makin pede. Jadi iya dong. Setelah disunat kamu makin pede. Bukan gitu? berarti aku setelah sunat aku ini nih gue sunat nih, enggak sih. Maksudnya kayak jadi kebanggaan sendiri, jadi pede, jadi apa-apa bawaannya enak gitu. Nggak tahu. Memang itu yang dirasakan. Terpengaruh banget ya dampaknya kayak gitu, impactnya. Saya seneng. I'm happy. Happy ya ternyata ya. Seneng. Ada yang mau disampaikan nggak nih? Sampai apa tuh? Untuk para pendengar podcast. Ada sih. Mungkin mungkin buat teman-teman di luar sana yang punya masalah hampir sama seperti saya, ya kalian tetap memperjuangkan hidup aja sih gitu. Jangan putus asa. Jangan putus asa gitu. Saya pun memang sebenarnya kalau dibilang capek, udah capek sih sebenarnya, karena udah ngalamin hal-hal yang nggak ngenakin sampai ya. buat saya kepahitan. Tapi ya saya tetap jalanin hidup, dan saya ambil prinsip bahwa ini hidup gitu, harus dijalani gitu. Kalau saya mungkin bisa bunuh diri atau apa, tapi saya masih percaya Tuhan lah kayak gitu. Teman-teman ya kayak gitulah kalau ceritanya hampir sama kayak saya. Goals kedepannya apa nih yang belum tercapai?
pengennya apa gitu ke depan tuh? Saya pengennya yang pasti yang pertama ini kuliah nih pengen selesain dulu kan. Terus apa ya? Ya sukses kerja gitu. Iya. Pengen banggain orang tua, dan doa utama terus yang selalu saya bawakan dalam doa itu, Tuhan, saya doanya tulus banget gitu, kayak ngomong apa adanya sama Tuhan. Tuhan jangan menangis. Tuhan jangan dulu panggil orang tua saya gitu kan. Saya bilang karena saya ini kuliahnya masih gagal gitu. Saya entah tahu kapan selesainya. Saya pengen selesai kuliah, orang tua saya bangga, saya sukses kerja, maksudnya bisa balas budi gitu. Walaupun balas budi saya nggak sesuai dengan apa yang selama ini mereka biayain saya dari kecil kan, sampai saat ini tidak terhitung gitu kan. Tapi setidaknya saya pengen adalah untuk bisa bangga untuk bisa kasih duit sama mereka gitu, dari hasil keringat saya kayak gitu. Ya. Itu doa utama saya terus Ya, kayak gitu. Amin. Semoga Tuhan menjawab ya. Iya, iya. Amin. Dan orang tua juga bisa merasakan ya Iya. kesuksesan kamu nantinya Iya. ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pengalaman adalah guru terbaik. Dia bisa membentuk kita hari ini dan yang akan datang. Bagi kalian yang punya cerita, bisa banget langsung DM via Instagram ataupun komen di bawah ini. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye. Asik kakak. Makasih. Tuhan jangan dulu panggil orang tua saya gitu kan. Saya bilang karena saya ini kuliahnya masih gagal gitu. Saya entah kapan selesainya. Saya pengen selesai kuliah, orang tua saya bangga, saya sukses kerja, saya balas budi gitu. Walaupun balas budi saya nggak sesuai dengan apa yang selama ini mereka biayain saya dari kecil kan, sampai saat ini tidak terhitung gitu kan.